Kita nggak kekurangan orang-orang cerdas. Wow, dan itu bersaing dengan banyak negara di dunia. Iya, Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Malaysia kaget dengan segudang prestasi Indonesia dalam berbagai bidang. Bahkan, sebutan IQ 78 Indonesia sepertinya sebutan yang salah, karena ternyata Malaysia kalah dalam hal prestasi. Indonesia hari ini sering bikin dunia melirik. Dari penghargaan pariwisata internasional, prestasi atlet di Olimpiade dan kejuaraan dunia, sampai pengakuan global di bidang budaya, ekonomi kreatif, dan diplomasi. Batik diakui UNESCO, atlet kita berdiri di podium dunia, startup Indonesia tembus pasar internasional. Pelan tapi konsisten, Indonesia jalan terus. Ironisnya, di sisi lain masih ada narasi miring di media sosial yang meremehkan orang Indonesia. Bahkan menyebut IQ cuma ke-78, angka yang entah datang dari mana, tapi sering diulang seolah fakta. Padahal realitanya, orang Indonesia terus membuktikan diri lewat karya, prestasi, dan kontribusi nyata di tingkat global. Salah satu contoh paling membanggakan adalah kemenangan seorang siswa kelas 1 sekolah dasar asal Indonesia, Ragnar Azhar Sidi kelas Abu Ada, yang berhasil meraih medali emas dalam kompetisi matematika internasional. Prestasi ini bukan hanya membanggakan secara personal, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kemampuan intelektual anak Indonesia tidak bisa diremehkan, bahkan sejak usia dini sudah mampu bersaing di panggung dunia. Konoha memulakan provokasi bertahun-tahun dekat Malaysia. Ya betul, memang betul. Semenjak 2010. Betul tak? Alah, masa kita menang Suzuki Cup tu, sejak tu diorang tak puas hati sampai sekarang. Ni aku baru dentik sikit. Kena. Dah kut kaya. Siswa SD ini berhasil mengalahkan 17 negara dan meraih emas di 2 Olimpiade Matematika Internasional. Bocah ini ternyata tanpa melakukan les sama sekali, dan hebatnya dia meraih penghargaan Euler Prize karena nilainya sempurna di bidang number teori. Wow, ini jenius banget sih. Dia baru kelas 1 SD. Iya bener banget, baru kelas 1 SD di SD Karisma Bangsa Tangerang Selatan. Namanya adalah Ragnar Azhar Sidi kelas Abuda. Jadi anak ini berhasil meraih 2 medali emas di ajang Olimpiade Matematika Internasional hanya dalam kurun waktu yang sangat berdekatan. Di bulan Februari, Ragnar sukses menyabet medali emas di Thailand International Mathematical Olympiad yang diselenggarakan di Chiang Mai, diikuti 3.600 peserta lainnya dari 17 negara. Bahkan disitulah dia dapat penghargaan Euler Prize karena nilainya sempurna di bidang number teori. Lalu yang kedua? Yang kedua itu sebenarnya di bulan sebelumnya, tepatnya di Januari 2025. Ragnar berhasil meraih emas di Seamo X, Malaysia, dan menjadi satu-satunya peserta Indonesia yang menang di kategori Grade 1. Menariknya, Ragnar belajar mandiri. Dia memang cinta matematika sejak umur 3 tahun. Ini bibit ilmuwan masa depan Indonesia. Selain itu, mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS juga menorehkan prestasi luar biasa dengan menyabet gelar Grand Champion dalam lomba robotika tingkat dunia yang diadakan di Florida, Amerika Serikat. Keberhasilan ini menempatkan Indonesia sejajar, bahkan melampaui negara-negara maju dalam hal pengembangan teknologi dan inovasi. Prestasi ini tentunya sangat kontras dengan tudingan miring soal rendahnya IQ yang disematkan oleh warganet negeri jiran. Ini keren banget, Rit. Asli, ITS Surabaya kembali menjadi juara dunia di International Robobot Competition 2025 di Florida, Amerika Serikat. Asli, ini sangat membanggakan. Ini benar-benar membuktikan kita nggak kekurangan orang-orang cerdas. Wow, dan itu bersaing dengan banyak negara di dunia. Iya, bener banget. Ini kembali menorehkan sejarah dengan membawa pulang gelar Grand Champion dalam International Robobot Competition 2025 di Florida. Tim Indonesia itu bernama Barunastra ITS. Inovasi mereka yaitu Nala Ares, membuktikan keunggulan dalam Autonomy Challenge dan desain documentation dengan performa yang luar biasa. Gila, desainnya itu ringan, canggih, dan kapal yang mereka buat berhasil menaklukkan tantangan kompetisi tingkat dunia. Gue yakin banget sih, sebelum sampai ke sana, persiapan mereka pasti juga repot banget. Ya bener banget. Jadi rumit juga sebenarnya. Mereka punya kerja keras yang luar biasa dan selalu semangat memberikan apresiasi buat inovasi di seluruh tim dan dukungan dari banyak pihak. Ini prestasi yang membanggakan. Sampai mereka ngomong, kami ingin membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta luar biasa yang mampu bersaing di kancah internasional. Detik-detik peserta robotik Matansa menerima hadiah. Pecatur wanita usia 16 tahun asal Jogja ini lolos Piala Dunia Catur 2025 karena berhasil menjuarai kejuaraan tingkat Asia baru-baru ini di Mongolia. Akhirnya, ia meraih tiket ke Piala Dunia yang akan dilangsungkan pada Oktober mendatang di India. Wow, ini prestasi yang sangat membanggakan. Ada perwakilan Indonesia di catur dunia. Bener banget nih. Jadi ada pecatur wanita Indonesia usianya 16 tahun. Namanya adalah Safira Devi Hervesa. Dia berasal dari Sleman, Yogyakarta. Nah, dia mencatatkan prestasi yang gemilang banget dengan menjuarai ASEAN Zone 3.3 Chess Championship 2025 di Ulaanbaatar, Mongolia. Nah, akhirnya karena kemenangannya ini ia
Dunia berhasil meraih tiket ke Piala Dunia Catur Wanita 2025 yang akan diselenggarakan di New Delhi, India pada bulan Oktober. Ia meraih 7 poin dari 9 babak waktu itu, termasuk kemenangan penting atas pecatur unggulan tuan rumah. Padahal sebenarnya rating dari Safira ini rendah banget. Ini berarti Indonesia tidak bisa dipandang remeh dalam dunia catur. Bener bang, dan Safira itu berhasil meraih gelar Women International Master. Ini jadi tonggak sejarah bagi catur di Indonesia dan menjadikannya pecatur Indonesia keempat yang lolos Piala Dunia Catur setelah Grandmaster Utut, Grandmaster Susanto, dan WGM Medina Aulia. Tak hanya dalam bidang sains dan teknologi, anak-anak Indonesia juga unjuk gigi di panggung kebudayaan internasional. Indonesia berhasil meraih juara umum dalam World Cup of Folklore 2025 di Italia, sebuah ajang bergengsi yang menampilkan kekayaan seni tradisional dari berbagai negara. Bahkan di ajang festival budaya di Bulgaria, tim Indonesia kembali keluar sebagai pemenang, memperlihatkan dominasi dan apresiasi dunia terhadap budaya Nusantara. The last but not least, the absolute winner in this 6th edition of the World Cup of Folklore is Indonesia. Pemirsa, siswa-siswi sekolah menengah pertama di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dalam ajang Eurofolk Festival 2025 yang digelar di Bulgaria. Para pelajar ini membawakan tarian budaya Nusantara dan berhasil mendapat sejumlah medali emas. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Dan kata kuncinya di sini bukan pintar IQ, EQ atau SQ, tapi itu kata yang selama ini gue lumayan ngeremehin ya, literasi. Karena literasi itu kemampuan kita untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan secara kritis di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tenang yang IQ-nya rendah, EQ-nya rendah, SQ-nya rendah, lebih penting literasi kok. Karena menurut UNESCO dan World Bank, literasi itu the single most important factor orang bakal sukses di karir dan hidupnya, yang ngeling banget sama kesempatan kerja sama produktivitas manusia. Banyakin pertanyaan why, layaknya seorang filsuf yang semua ditanyain why. Jadi mungkin jawabannya sederhana. Kita nggak perlu ribut soal hinaan. Prestasi sudah bicara, dunia melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka ejekkan. Indonesia nggak sempurna, tapi jelas bukan negara yang bisa diremehkan. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.